Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Widi Pratiwi. Bersama kedua teman saya, Suryani dan Frans, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tauhid. Pengertian tauhid dalam ajaran Islam adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Dan hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, menggerakkan matahari dan bulan, mendatangkan badai dan hujan, serta apapun yang terjadi di alam semesta ini sesuai kehendaknya. Kemudian ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dapat diartikan sebagai tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah tauhid dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah tafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif dan takhtil dan tanpa takyif. Tauhid al-asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesahan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, di mana nama-nama dan sifat-sifatnya ini telah diatributkan olehnya sendiri. Contoh dari tauhid al-asma wa sifat yaitu yang pertama, tidak mencontek saat ujian, karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-basir, yaitu Allah maha melihat. Kemudian, contoh yang kedua yaitu meminta hanya kepada Allah, karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-karim, yang maha dermawan atau pemurah. Yang ketiga, senang memaafkan orang lain, karena Allah memiliki sifat al-ghafur, Allah maha pemberi maaf. Selanjutnya bahaya syirik. Yang pertama, pengertian syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau nama-nama dan sifatnya, atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang pencipta atau sang penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah musyrik. Jadi, syirik merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang muncul akibat jauhnya masyarakat dari ajaran tauhid. Kesalahan mereka dalam memahami ajaran tauhid menghantarkannya kepada kesesatan atau kezoliman yang bersangatan atau syirik. Di antara kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran adalah kata syirik. Kebanyakan manusia di dunia ini bertuhan lebih dari satu. Al-Quran menamakan mereka ini musyrik, yaitu orang yang syirik. Kata syirik ini berasal dari syaraka yang berarti mencampurkan dua atau lebih benda. Hal yang tidak sama seolah-olah sama. Syirik dalam arti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan atau tempat menggantungkan harapan, dambaan termasuk dalam kategori kufur. Ini karena perbuatan itu mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya. Kemudian macam-macam syirik. Yang pertama ada syirik besar, yang terdiri dari syirik dakwah atau doa, syirik niat, keinginan, tujuan, syirik ketaatan, dan syirik mahabbah. Kemudian ada syirik kecil. Syirik kecil terdiri dari syirik zahir dan syirik khafi. Selanjutnya bahaya syirik dalam kehidupan.
Orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan atau sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jika seseorang berbuat syirik akbar atau syirik besar, seluruh amalannya bisa terhapus. Jadi, syirik ini merupakan dosa besar yang wajib kita jauhi, karena perbuatan syirik atau menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang tauhid. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.